Jadi saya akan menyampaikan manajemen strategik itu penting atau nggak penting ya. Jadi kami dari tim Pro ini bahwa manajemen strategik itu sangat penting. Jadi manajemen strategik itu adalah proses dalam pengambilan keputusan, menerapkan tindakan dan mengevaluasi hal apa saja yang dilakukan atau proses pengambilan keputusan dalam suatu dinamika perusahaan atau organisasi dan melakukan analisis lingkungan strategik, menerapkan tahapan dan diaplikasikan oleh seluruh anggota dan seluruh anggota organisasi tersebut. Dan tujuan manajemen strategik ini yang pertama, untuk memberikan arahan jangka panjang dari tujuan yang bakal dicapai oleh perusahaan. Yang kedua, membantu perusahaan untuk beradaptasi. Yang ketiga, menjadikan kinerja perusahaan lebih efektif dan efisien. Keempat, mengaplikasikan serta mengevaluasi strategi dan keputusan yang telah disepakati dengan lebih efisien dan efektif. Yang kelima, menyusun strategi baru untuk menyesuaikan perkembangan pada lingkungan eksternal. Keenam, membantu proses peninjauan ulang pada kelebihan dan kekurangan, serta mencermati kesempatan dan ancaman dari bisnis perusahaan. Selanjutnya yaitu membantu proses inovasi pada barang atau jasa agar selalu digemari oleh konsumen. Jadi itu merupakan tujuan dari manajemen strategik. Selanjutnya itu ada fungsi dari manajemen strategik. Yang pertama itu untuk mengusung visi misi perusahaan. Yang kedua yaitu membantu perusahaan mengidentifikasi pasar dan produk. Yang ketiga, membantu perusahaan mengidentifikasi pasar dan produk. Yang keempat, fokus pada aktivitas brand positioning. Yang keenam, menjaga keteraturan bisnis. Yang ketujuh, menjadi panduan pada aktivitas perencanaan dan juga perbaikan. Dan juga manajemen strategik ini merupakan proses dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan jangka panjang di dalam suatu organisasi. Seperti yang telah saya menyampaikan mengenai manajemen strategi itu tidak sangat penting. Dikarenakan mengapa? Karena akan membuang banyak waktu yang sumber daya saja, dikarenakan hanya memikirkan tentang planning, organizing, evaluating, dan controlling. Sebagaimana yang disampaikan oleh para ketua dari tim Pro, bahwasanya mereka mengatakan perlu manajemen strategik agar bisa beradaptasi. No, kami kontra. Karena mengapa? Beradaptasi itu bisa berjalannya suatu proses, tidak perlu adanya strategi. Karena dalam proses itu kita akan menemukan yang namanya sebuah tantangan. Makanya tidak perlu adanya sebuah strategi. Jadi disampaikan juga dari tim Pro bahwasanya bisa mengambil keputusan. Tidak, kami tidak setuju. Karena mengambil keputusan bisa jadi dalam suatu proses itu tidak perlu adanya strategi apapun. Karena mengambil keputusan kita bisa kapan saja. Baiklah, terima kasih kembali. Itu adalah penting karena memiliki beberapa alasan. Yang pertama yaitu memberikan arahan yang jelas. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dalam suatu organisasi. Yang ketiga, meningkatkan adaptasi. Yang keempat, mengoptimalkan pengambilan keputusan. Yang kelima yaitu meningkatkan kinerja dalam suatu organisasi. Nah, manajemen itu penting karena membantu sebuah organisasi untuk mencapai suatu tujuan dalam jangka panjang. Mereka dengan lebih efektif, efisien, adaptif dalam lingkungan yang berubah-ubah dan kompleks. Baik, saya persilakan Saudari Zainab. Mengapa itu kan sudah dijelaskan tidak bermanfaat, hanya membuang waktu maupun sumber daya. Adapun dampak negatif dari manajemen strategik itu ada yang pertama, membutuhkan dan biaya waktu dan biaya. Tidak ada yang instan dalam proses rotasi pekerjaan karyawan. Dibutuhkan proses yang panjang seperti proses pelatihan, pembelajaran sehingga penyesuaian ritme kerja. Hal tersebut membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Yang kedua itu berpotensi mengecewakan karyawan. Tidak semua karyawan suka dengan pekerjaan dan posisinya yang baru ditawarkan oleh manajemen dalam program rotasi pekerjaan. Mereka dapat beranggapan bahwa kebijakan tersebut malah akan mengacaukan pekerjaan mereka sendiri. Saudara tadi menyebutkan bahwa dengan adanya manajemen strategi itu membuang banyak waktu. Apakah jika Anda ingin melakukan sesuatu itu tidak harus dipikirkan secara panjang? Intrusi kalian ketahui bahwasanya seiring jalan proses itu kita berpikir bahwasanya bahkan ada strategi ataupun
kita tidak perlu menyampaikan yang namanya strategi, karena dalam proses itu sudah berjalannya itu. Percuma banyak strategi tapi tidak berjalan suatu strategi tersebut. Terus tadi dari pro pertama mengatakan bisa efisiensi mengoptimalkan keputusan. Tidak, karena mengapa? Banyak organisasi di luar sana ada strategi tapi masih saja keputusannya itu kurang tepat atau tidak optimal. Buktinya tidak maju suatu perusahaan atau organisasi tersebut. Terus seperti yang saudara Gusti jelaskan tadi bahwa tidak ada apabila organisasi itu ada strategi tapi tidak terjalan, itu belum tentu bisa dikatakan manajemen strategi itu tidak penting. Atau kenapa? Kembali lagi kepada pemimpinnya, bisa tidak memimpin bawahannya, karena manajemen strategi itu harus berpikir dengan matang. Karena manajemen strategi contoh di kelas kita ini mempunyai strategi tapi buktinya tidak ada fasilitas yang siap, padahal strateginya sudah disiapkan. Buktinya di depan mata kita ini tidak ada strategi yang bagus. Jelaskan bahwa itu tergantung pada pemimpinnya, sedangkan Saudari Firda tadi mengemukakan bahwa manajemen strategik itu seluruh anggota harus berpartisipasi, yang mana tentu hal itu tidak fleksibel dan menghabiskan waktu yang tentu tidak efektif dan efisien. Betul, serta benar untuk segala hal yang akan dilakukan. Instruksi organisasi tentang pemimpin, bagaimana pemimpin itu bisa memimpin terjalannya manajemen strategis atau tidak. Sementara yang disampaikan saudara Yoga tadi itu tentang perusahaan, sebuah organisasi. Maka dari itu sebuah perusahaan dan organisasi itu berkaitan. Menyampaikan argumentasi tadi saudari Sukma sudah menyampaikan pendapat bahwasanya dalam suatu perusahaan biasanya mereka menyusun strategi dengan baik. Akan tetapi bagaimana apabila strategi yang telah disusun itu berubah secara tiba-tiba kemudian timbul masalah. Misalnya pemimpin memberikan tugas pada anggotanya itu 2 kali lebih banyak daripada tugas yang memang haknya. Nah, bagaimana kalau misalnya hal tersebut terjadi? Kemudian yang kedua, dalam dunia pendidikan, benar apa yang dikatakan oleh saudara Gusti tadi terkait sarana prasarana kita itu tidak sesuai dengan apa yang mahasiswa itu ingin. Karena gimana kalau misalnya hal tersebut terjadi dari bahwa dalam dunia pendidikan itu strategi itu sering berubah-ubah. Karena bukan berubah-ubah itu karena tidak adanya perencanaan. Jadi kami setuju kan. tadi kata dari saudari Sukma kalau tidak ada strategi akan merugikan negara atau merugikan keuangan negara. Tidak, saya tidak buat. Menurut saya baik-baik saudari Sukma. Dengarin saya baik-baik. Kalau Anda bilang instruksi dulu. Kalau Anda ingin menegur saudari Nurhayati, etika debatnya tolong dimainkan. Silakan. Instruksi. Ya, Saya silakan. Saya menyanggah dari saudari Jepti, tidak saya yang menyatakan saya tujuan tahun negara tadi. Saya lebih menyanggah memang dari negara itu tidak akan dihukum karena tidak ada manajemen strategi. Tapi lebih ke adanya manajemen strategi itu kita bisa mengarahkan, mengendalikan, bisa mengevaluasi menjadi lebih baik lagi. Dan kita juga adanya flight. Walaupun plan yang pertama tidak seperti yang saudara Gusti tadi tidak terjalan. Saya persilakan kepada Pemikiran resikonya dan hambatannya. Sedangkan hambatan dan resiko tidak manajemen strategi ini bisa berakibat fatal. Tujuannya tidak tercapai dan merugikan negara. Betul. Amerika menyatakan bahwasanya tidak ada planning atau perencanaan tidak bisa berjalan. Oke. Di sini bukti kita yang berada di kelompok 1 kontra, kelompok 2 ikut pro kontra, ada yang tidak menyiapkan materi tapi dia ikut andil di sini dan tanpa menyiapkan perencanaan dia ikut. Dia berbicara, itu bukti dari salah satu sebuah tidak memerlukan perencanaan. Manajemen strategis itu sangatlah penting bagi kesuksesan organisasi. besarin suaranya cowok yang mantap dong. Jadi strategi manajemen pendidikan yaitu sangat penting untuk menentukan kesuksesan organisasi. Jadi mengapa mempelajari strategi manajemen amat bermanfaat dan menjanjikan? Karena belum oke. Karena orang yang diam. Karena orang yang karena orang yang
yang ini menjalankan manfaat manajemen strategik itu udah pasti menjadikan kesuksesan. Oke, stop, silakan. Tidak, interupsi. Maaf, Ya, tidak menyiapkan materi untuk berdebat ini. Nah, tetapi apakah ada menurut para ahli yang menyatakan bahwa manajemen strategi itu tidak penting? Ubah-ubah atau waktunya yang digunakan sangat lama atau panjang. Saya tidak setuju karena dengan adanya manajemen strategik ini lebih terorganisir dan juga waktu itu berubah-ubah atau sangat lama dilakukan tergantung kepada pemimpinnya. Pemimpin itu dia yang mengatur. Jadi dalam sistem pengambilan keputusan itu berada pada sebuah pemimpinnya. Jadi kalau pemimpinnya terus melakukan perencanaan tanpa adanya aksi atau action dari sebuah organisasi atau perusahaan tersebut, maka terjadilah banyak resiko yang kata kalian bilang tadi, banyak kegagalan atau resiko yang terjadi. Dan resiko itu dapat diminimalisir dengan adanya strategi ini, planning dan lain-lainnya itu. Suatu organisasi itu tergantung pada pemimpin. Jika suatu pemimpin itu ingin mengubah, maka aturan ataupun manajemen strateginya itu berubah. Tapi mengapa dalam suatu organisasi ketua yang memimpin? Nah, ketua lah yang mengetahui apa resiko ataupun masalah yang dijalaninya. Nah, apa itu namanya? Mengapa suatu pemimpin mengubah secara cepat itu peraturan, padahal termasuk dalam manajemen strategi, yaitu dibahas dalam suatu perusahaan atau organisasi seringkali berubah-ubah dalam jangka pendek. Jadi kalian mementingkan perencanaan dan tadi padahal perencanaan tidak penting. Saudari Firda mengatakan suatu contoh dalam suatu ujian ya. Dia mengatakan bahwasanya apakah kita ujian tidak menyiapkan itu belajar atau apa ya segala macam. Diam, kamu tidak diberikan ngomong kami dulu. Jadi apa tuh kita ya mungkin diri kita sendiri bahwasanya pernah ada orang yang ujian tidak belajar menyiapkan pelajaran dia sendiri. Ada. Kita bisa melihat dari orang itu kehidupan kita sehari-hari. Interupsi. Jika pada Anda, apakah Anda sebelum ujian belajar? Apakah Anda sebelum melakukan sesuatu Oke, izin terus membaca soal. Tak, apa pikiran kita tuh langsung keinget suatu materi tersebut. Jadi manajemen strategi tujuan dan yang lebih efektif, efisien, adaptif dalam lingkungan yang berubah-ubah dan kompleks. Dan manajemen strategik menurut Robert Hollison yaitu sebuah proses membantu organisasi dalam mengidentifikasi yang ingin mereka capai dan bagaimana mereka harus mencapai hasil tujuan yang bernilai. Nah, selanjutnya saudara Rian Adi tadi sudah menyatakan bahwa pernyataannya meminta untuk memberikan contoh bagaimana jika menyetujui dengan adanya manajemen strategi. Saya akan melanjutkan dari kesimpulan yang telah kami tim pro tetap menyetujui dengan adanya manajemen strategik ini dapat membantu perusahaan atau sebuah organisasi untuk lebih maju. Karena dengan adanya perencanaan, planning, dan pengorganisasian dari sebuah organisasi tersebut sehingga tersusun strategi yang matang. Sehingga resiko terjadinya kegagalan atau sebuah kemunduran dari sebuah organisasi itu akan kecil karena adanya strategi tersebut. Dan juga tadi saya ingin lebih menjelaskan bahwa memang tadi tim kontra tadi bertanya bagaimana jika manajemen strategik itu melemah. Jadi artinya dari tim kontra itu Rian Adi tadi telah menyetujui dengan adanya manajemen strategik ini memang ada, memang benar dan memang penting. Baik, terima kasih. Jadi telah dilakukan perdebatan pada siang hari ini dan kami dapat mengambil kesimpulan bahwasanya manajemen strategi bukan merupakan hal yang penting karena yang pertama manajemen strategi ini membuang waktu saja. Kemudian yang kedua, manajemen strategi ini tidak termasuk dalam POAC karena kenapa? Dalam suatu perencanaan manajemen strategi itu membutuhkan waktu yang panjang, padahal perencanaan itu dalam manajemen strategi itu membutuhkan waktu yang panjang. Maksudnya di sini kayak kalau misalnya memang manajemen strategi ini membutuhkan waktu yang panjang, kenapa hal tersebut masih berubah-ubah dan kenapa apabila masih ada evaluasi masih terdapat banyak kekurangan dalam manajemen strategi? Itu tidak perlu adanya
Jadi kami tidak menyetujui adanya manajemen strategi karena sudah disampaikan dan kami tekankan sekali lagi bahwasanya akan membuang banyak waktu dan sumber daya saja dikarenakan hanya memikirkan tentang yang kalian sampaikan, kalian pedomankan kepada planning, organizing, accounting, dan controlling, yang dimana itu kembali kepada tujuan dari itu PLC tadi kan, manajemen. Padahal yang bagus itu langsung berjalan sesuai perintah atasan. Nah, kalau sudah berjalan, baru akan tahu yang mana saja untuk diperbaiki atau tetap dilanjutkan. Selain itu akan lebih merepotkan sumber daya manusianya untuk memikirkan, memanajemen, mengelola suatu strategi, untuk meminimalisir waktu dan daya. Mending kita jalani dan nikmati suatu proses itu. Karena di sanalah dalam proses akan kita temui yang namanya tantangan. Dan yang ketiga, meskipun sudah membuat, menyusun, melakukan, merealisasikan manajemen strategi, akan tetap menemui yang namanya tantangan tadi. Jadi alangkah baiknya tidak perlu membuat suatu manajemen strategi. Dan yang terakhir, tidak fleksibel dan tidak efisiensi. Karena kembali lagi banyak membuang materi, tenaga, serta waktu. Baiklah.